Pemirsa, di tengah tingginya animo dari WHO mencanangkan dan mendengungkan sistem new normal, ternyata Bali belum mampu untuk menerapkan sistem new normal tersebut. Hal itu dibuktikan dengan berulang-ulangnya Gubernur Bali Wayan Koster mengumandangkan wacana kewaspadaan dan himbauan kepada masyarakat Bali agar senantiasa berhati-hati terhadap penyebaran wabah pandemi yang tidak pernah bisa diduga ini. Seperti apa penerapan sistem new normal di Bali? Bersama saya Jurtapakan Selobi Omnivora, inilah dia liputan saya selengkapnya tentang kondisi situasi Bali terkini pasca new normal yang diwacanakan oleh WHO. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Bali belum akan membuka kembali keran pariwisata untuk kunjungan turis internasional. Pasalnya, Bali saat ini masih fokus pada upaya percepatan penanggulangan pandemi COVID-19. Terlebih belakangan ini kasus transmisi lokal cenderung meningkat. Dikatakan lebih lanjut, pihaknya akan berencana jikalau situasi kondusif pada 9 Juli akan membuka untuk pergerakan di Bali dalam beberapa sektor kecuali pendidikan dan pariwisata. Tahap kedua akan dilakukan pada Agustus 2020 dengan catatan apabila pergerakan tahap pertama kondusif dan berhasil, maka akan dilanjutkan ke tahap kedua dengan wisatawan Nusantara. Setelah tahap kedua berhasil berlanjut ke tahap ketiga dengan mulai membuka destinasi bagi wisatawan mancanegara yakni pada September 2020. Namun, hal itu hanya persiapan dan ancang-ancang, bukan jadwal pelaksanaan. Jadi ataupun tidak tergantung dari perkembangan situasi dan dinamika COVID-19, khususnya perkembangan transmisi lokal di Bali. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf bahwa reopening Bali harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Jangan sampai terjadi pandemi gelombang kedua di Bali bila terburu-buru dan berisiko sangat berat bagi Bali. Ditambahkan oleh Gubernur Koster, situasi pandemi COVID-19 di Bali secara umum masih cukup dinamis. Sampai hari ini, ujarnya, transmisi lokal masih cukup tinggi di beberapa wilayah seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar. Maka dari sisi kesehatan, pihaknya menilai Bali belum kondusif untuk pelaksanaan normal baru dalam sektor pariwisata. Oleh karenanya, pesan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar pemerintah Provinsi Bali melakukan 3 tahapan pembukaan di beberapa sektor di Bali dipertimbangkan dan dieksekusi secara matang. 3 tahapan implementasi protokol kesehatan menyambut kenormalan baru, tegas Koster, akan dimulai 9 Juli 2020. Kepercayaan publik harus diutamakan dalam upaya pemulihan sektor pariwisata dan pula ekonomi kreatif. Pesan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnutama Kusubandio ini menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur Bali Wayan Koster. Penegasan itu disampaikan oleh Gubernur Koster saat menerima kunjungan kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Republik Indonesia Wisnutama Kusubandio di restoran bebek tepi sawah Ubud Gianyar kemarin. Meski begitu, Gubernur Koster menekankan pemerintah Provinsi Bali tetap merancang berbagai langkah protokol menghadapi tata kehidupan baru atau new normal. Segala diskusi yang dilakukan juga termasuk perencanaan kapan dan bagaimana penerapan protokol kesehatan saat dibukanya sektor pariwisata.
Melihat situasi di Bali secara umum, sesuai perkembangan COVID-19 yang masih dinamis, masih cukup tinggi di beberapa wilayah di Bali. Maka dari sisi kesehatan, pihak gubernur bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 provinsi melihat dan mengambil sikap Bali memang belum layak dan belum kondusif untuk pariwisata. Oleh karena itu, sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah dan gugus tugas masih akan terus mengevaluasi dalam hari-hari mendatang seperti apa kecenderungan kasus COVID-19 di Bali. Pihak kegubernuran juga sedang menyusun protokol tatanan kehidupan era baru untuk semua sektor. Jika nanti sudah siap dan mempunyai standar operasional prosedur atau SOP, maka yang bisa dijalankan akan dijalankan. Demikian diterangkan oleh Gubernur asal Desa Sembiran Kabupaten Buleleng itu. Di sisi lain, lanjut Gubernur Koster, meskipun tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 di Bali tergolong tinggi, namun daerah setempat belum diberi kewenangan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk menerapkan sepenuhnya tatanan normal baru atau new normal. Jadi, dari arahan Ketua Gugus Tugas Nasional yang diprioritaskan normal, baru tahap pertama adalah kabupaten atau kota yang sama sekali tidak terjangkit atau tidak ada COVID-19 sama sekali. Ketika ditanya terkait dengan daerah mana saja yang menjadi prioritas ketika pariwisata Bali sudah dibuka ke depannya nanti, Gubernur Koster pun menanggapi secara singkat bahwa belum ada rencana pasti dan belum ada kepastian tentang hal tersebut. Sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia, Bali menjadi tolak ukur akan keberlanjutan pariwisata. Namun dengan tegas, Gubernur Bali Wayan Koster ketika ditemui di kediamannya mengatakan untuk saat ini Bali masih belum siap menghadapi new normal. Hal ini karena jumlah kasus positif COVID-19 di Bali masih belum stabil. Gubernur Bali menambahkan, Bali tengah berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota Sebali untuk perencanaan pembukaan pariwisata Bali. Nantinya rencana pembukaan pariwisata akan dibagi menjadi 3 tahap dan juga akan diadakan persembahyangan bersama di Pura Besaki. Ketika ditanya kembali terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan, Gubernur Koster mengatakan pada prinsipnya surat edaran yang dikeluarkan mengatur mulai bekerjanya para ASN di instansi pemerintahan dan dibukanya pemberian pelayanan publik seperti biasa mulai 5 Juni 2020. Menurut Gubernur Koster, surat edaran ini hanya berlaku bagi instansi pemerintah dengan pelayanan publiknya dan belum berlaku untuk yang lain seperti pendidikan, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Baik pemirsa, demikianlah liputan saya seputar wacana new normal dan keselarasan wacana tersebut terhadap implementasinya di daerah Bali. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk semua warga dan masyarakat agar senantiasa mematuhi himbauan dari Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Apapun himbauan, apapun yang dikumandangkan, semuanya adalah bertujuan baik agar masyarakat Bali senantiasa terlindung dan tidak terkena dampak negatif dari wabah pandemi itu. Saya Cerita Pakan Selobi Omnivora, terima kasih telah menyaksikan liputan video saya dan sampai jumpa.